Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Ramdania dengan NIM 432190100078. Saya akan membuat video terkait penugasan tugas besar 1 pada mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siska Widiautami, SE MAK. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat tabulasi data primer dan sekunder di Excel, yang kemudian akan saya pindahkan ke SPSS. Selain itu, saya juga melakukan pengujian kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas terhadap data primer yang telah dibuat. Pertama-tama, kita akan membuat tabulasi data di aplikasi Excel. Di sini saya akan menggunakan data penelitian terkait penilaian kinerja PDAM Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah, yaitu berupa kuesioner yang dilakukan kepada karyawan dan kepada pelanggan. Di sini saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Karena ini merupakan data kuesioner, sehingga ada tingkatan jawaban yang terdapat penjelasannya, yaitu untuk angka 1 itu dimaksudkan keterangan jawaban sangat tidak puas, kemudian tidak puas bernilai 2, cukup puas bernilai 3, dan puas bernilai 4, serta sangat puas bernilai 5. Di sini kita bisa langsung menulis data yang telah ada. Setelah memasukkan seluruh data ke dalam Excel, selanjutnya kita akan memindahkan data tersebut ke SPSS dengan cara mengcopy paste data-data ini. Dan pastikan hanya mengcopy bagian datanya saja. Kita buka SPSS-nya dan kita paste ke bagian data view. Setelah semua data yang berada di Excel sebelumnya telah di copy paste ke dalam SPSS, kita akan beralih ke tahap selanjutnya, di mana ke dalam variable view. Di sini terdapat beberapa keterangan berupa nama, type, white, decimal, label, values, missing, columns, align, measure, dan row. Yang kita ubah adalah pertama-tama adalah namanya, disesuaikan dengan data yang kita miliki. Setelah namanya telah diubah, kita perhatikan terkait type-nya. Karena di sini bentuk datanya adalah berupa angka, maka kita memilih type berupa numerik, sehingga tidak perlu diubah lagi. Kemudian di sini ada desimal, karena data kita sebenarnya bentuknya bukan terdapat desimalnya, sehingga kita bisa mengenolkan semuanya. Setelah itu beralih ke bagian measure. Di sini kita akan memilih ordinal karena data kita itu berupa tingkatan dari 1 sampai 5. Seluruhnya kita ganti ordinal. Setelah semuanya telah kita ganti, beralih lagi ke data view. Nah, bisa kita lihat bahwa nama-namanya telah berubah sesuai dengan
yang telah kita ganti tadi di variabel view sesuai sama data Excel sebelumnya. Kita lanjut untuk men-save data ini. File, kemudian Save As. Kita pilih bisa di mana saja letak filenya ini yang kita inginkan. Di sini saya akan menaruhnya di dokumen. Kita tulis namanya. Setelah sudah, pastikan meng-save-nya ke dalam tipe SAV. Kemudian tinggal klik save. Nah, selesailah bagaimana caranya memindahkan data yang berasal dari Excel ke dalam SPSS. Lalu, tahapan selanjutnya, kita akan membuat tabulasi data sekunder di dalam Excel. Pertama-tama kita membuka Excel terlebih dahulu, lalu memasukkan data sesuai data yang telah kita cari. Di sini saya menggunakan data terkait profitabilitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di mana data-data ini saya dapatkan dari laporan keuangan tahunan pada PT ini yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Setelah data sekunder dimasukkan semua, maka langkah selanjutnya kita akan meng-copy paste-nya kembali ke aplikasi SPSS. Kita copy terlebih dahulu, kemudian membuka aplikasinya. Kita paste kembali di daftar view. Setelah sudah masuk ke dalam data view, selanjutnya kita akan mengubah beberapa poin di variabel view. Yang pertama kita akan mengubah namanya. Kita akan beralih ke bagian type. Type di sini kita akan menyesuaikannya pada masing-masing variabel. Selanjutnya kita perhatikan terkait desimalnya. Lalu kita lihat measure-nya. Pada tahun kita ubah menjadi scale. Semuanya akan kita ubah menjadi scale. Setelah dirasa semuanya telah diubah, selanjutnya kita akan melihatnya di data view kembali. Di sini bisa kita lihat bahwa namanya sudah tertera, di mana di sini ada tahun, kemudian laba bersih, total aset, rasio profitabilitas, hingga perubahan. Setelah dirasa datanya sudah sesuai, kita akan save-nya terlebih dahulu dengan mengklik file, kemudian save as. Selanjutnya menamainya kembali sebagai data sekunder. Dan type-nya adalah SPSS statistik dalam format SAV. Kemudian kita save, maka datanya telah tersimpan. Setelah sebelumnya saya membuat tabulasi data terkait data primer dan data sekunder, maka selanjutnya saya akan melakukan pengujian kualitas data
dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap data primer yang telah saya buat sebelumnya. Langkah pertama yaitu dengan membuka file data primer di SPSS yang sebelum, kemudian mengklik Analyze di bagian atas. Selanjutnya memilih Correlate dan memilih Beaverite. Kita akan memasukkan variabel X terlebih dahulu ke sebelah kanan. Setelah sudah, mengklik OK, maka output terkait validitas data pada data primer di variabel X telah tertera. Kemudian, saya akan melakukan analisis kembali untuk variabel Y-nya. Klik Correlate, klik Beaverite, kemudian sama seperti sebelumnya, kita memindahkan variabel Y-nya ke sebelah kanan. Kemudian mengklik OK, maka output terkait validitas variabel Y sudah tertera. Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya saya akan melakukan uji terkait reliabilitas pada data primer ini. Pertama-tama kita mengklik Analyze, kemudian Scale, kemudian mengklik Reliability Analyze, lalu memindahkan variabel X kecuali total X ke sebelah kanan dan memastikan modelnya berupa alpha. Lalu mengklik OK, maka output terkait reliabilitas pada variabel X sudah tertera. Kemudian kita akan melakukan uji reliabilitas pada variabel Y dengan mengklik Analyze, kemudian pilih Scale dan klik Reliability Analyze. Kita pindahkan terlebih dahulu X-nya ke sebelah kiri, kemudian memindahkan variabel Y kecuali total Y ke sebelah kanan. Mengklik OK, maka output terkait reliabilitas pada variabel Y juga sudah tertera di sini. Maka dengan itu, output terkait data primer ini akan kita simpan dengan cara mengklik File, kemudian klik Save As, memilih lokasi di mana kita akan menempatkan file ini, kemudian menamainya sesuai dengan keinginan kita. Dan memastikan bahwa type pada format file ini berupa viewer files, yaitu SPV. Kemudian klik Save, maka output data primer sudah tersimpan. Karena sebelumnya saya sudah melakukan pengujian kualitas data dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas data primer, selanjutnya saya akan menganalisis terkait hasil dari pengujian tersebut. Berikut adalah hasilnya. Pertama yaitu terkait dengan uji validitas variabel X. Di sini dapat dilihat kesimpulannya bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kepuasan karyawan X pada pengujian validitas data telah memenuhi syarat dengan nilai percent correlation lebih besar dari R tabel, yaitu 0,444, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner atau pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid.
Untuk melihat bagaimana menentukan R tabelnya itu dengan cara melihat tabel R berikut. Yang pertama-tama kita harus menentukan DF terlebih dahulu, yaitu degree of freedom. Dengan rumus N dikurang 2. N merupakan jumlah koresponden yang kemudian dikurangi 2, sehingga penelitian saya menunjukkan bahwa DF-nya 18. Setelah itu, kita lihat urutan di 18. Tertera di sini bahwa R-nya adalah 0,444, yang berarti bahwa percent correlation tidak boleh kurang dari 0,444. Jika saja nilai tersebut kurang, maka pertanyaan bisa dinyatakan tidak valid. Kemudian selanjutnya, mengenai uji validitas pada variabel Y, dapat disimpulkan berdasarkan tabel di atas bahwa kepuasan pelanggan yaitu Y pada pengujian validitas data telah memenuhi syarat dengan nilai percent correlation lebih besar dari R tabel, yaitu sama sebesar 0,444, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner atau pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Lalu selanjutnya adalah analisis terkait reliabilitas. Yang pertama ada reliabilitas variabel X, di mana nilai Cronbach alpanya adalah 0,753 dan di variabel Y adalah 0,801. Berdasarkan perhitungan hasil uji reliabilitas tersebut, terkait kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan, dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliable karena nilai Cronbach alpanya dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari R tabel, yaitu 0,60, sehingga dapat dipakai untuk melaksanakan penelitian. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan tabulasi data serta pengujian kualitas data dengan menggunakan validitas dan reliabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.